Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, Salam. kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teknik pemasangan pipa PVC, pipa HDPE, dan pengelasan pipa logam di darat dan di bawah air dengan kelompok 2 yang berisikan anggota Next. Ada Aisyah Putri Khairunisa, ada Nabila Nahtu, ada Ajeng Putri Andini, ada Rangga Stioko, ada Heri Basari, ada Sadila Diva, dan Risa Kahusen. Slide selanjutnya yaitu kita akan membicarakan tentang teknik penyambungan, kontrol kualitas sambungan, analisa stres pada persambungan dan percabangan pipa, umur pipa, kontrol sedimen atau kerap pada pipa, teknik pemasangan pipa PVC, HDPE, dan pengelasan pipa logam di darat dan di bawah air, serta kontrol korosi. Selanjutnya teknik penyambungan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini penyambungan pipa itu ada 6 jenis ya, rekan. Jadi penyambungan pipa itu ada yang pertama itu butt welding joint, yang kedua trail atau square joint, ketiga socket joint, keempat flank joint, kelima spigot joint, dan yang terakhir butters joint. Nah, yang pertama itu butt welding joint atau teknik penyambungan las. Jadi, teknik ini tuh merupakan teknik penyambungan dengan cara dilas. Biasanya itu diterapkan untuk pipa yang berukuran besar serta memiliki ketahanan yang bagus. Namun, di sini juga ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya itu dengan teknik ini memiliki ketahanan terhadap bocor yang cukup baik selama pengelasannya dilakukan dengan benar. Kekurangannya itu adalah adanya gangguan aliran fluida yang diakibatkan oleh residu las di dalam pipa yang tidak dapat dibersihkan. Kemudian yang kedua itu teknik penyambungan drat atau ulir atau biasa disebut screw joint. Ini merupakan sambungan dengan cara ulir dengan tujuan merekat dua ujung pipa. Kelebihannya itu adalah sangat mudah diaplikasikan serta dapat dijadikan alternatif bila pada kondisi tertentu tidak memungkinkan dilakukan penyambungan dengan cara pengelasan. Seperti misalnya ketika pipa tersebut berisikan gas. Kekurangannya itu adalah kekurangan sambungannya kurang baik apabila ulir pipa yang dibuat tidak presisi dan lagi apabila penggunaan sel yang tidak baik. Yang kedua, tidak dapat diaplikasikan untuk jalur yang korosif dan tidak dapat digunakan pada jalur pipa bertekanan tinggi. Kemudian yang ketiga, teknik sambungan soket. Jadi teknik ini merupakan penyambungan dua pipa yang berbeda ukuran, di mana dengan cara memasukkan pipa yang lebih kecil ke pipa yang lebih besar. Kelebihannya itu adalah pemasangannya sangat mudah dilakukan dan tidak meninggalkan residu. Kekurangannya itu adalah berpotensi adanya celah di antara pipa yang dapat membuat gangguan di aliran fluidanya dan berpotensi menyebabkan karat dan penumpukan di area celah. Kemudian yang keempat itu ada teknik penyambungan flank. Jadi teknik ini tuh menggunakan flank yang dapat dibongkar pasang. Jadi flank ini tuh dipasangkan oleh baut. Kelebihannya itu sangat memudahkan proses maintenance pada sistem apabila terjadi kerusakan. Namun kekurangannya itu apabila ada kebocoran maka presentasinya itu biasanya lebih tinggi namun dapat diminimalisir. Kemudian yang kelima ada teknik penyambungan spigot. Teknik ini dilakukan dengan cara memasukkan pipa pada ujung pipa lainnya yang memiliki lekukan seperti soket. Kelebihannya itu adalah cara ini cara yang paling mudah dan dapat mengoreksi apabila terdapat misalignment atau kesalahan pada pemasangan pipa. Kekurangannya itu tidak dapat menahan tekanan yang tinggi sehingga hanya bisa digunakan untuk jalur yang bertekanan rendah saja. Dan yang terakhir itu ada teknik sambungan buttress. Teknik ini sebenarnya mirip dengan teknik penyambungan flank, di mana kedua ujung pipa disatukan, ditekan, dan dikunci oleh gerigi pada sambungan. Kelebihannya itu mudah dilakukan, mirip dengan sistem penyambungan soket dan spigot. Kekurangannya itu sambungan ini tuh jarang ditemukan di mana-mana. Ya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berkaitan dengan kontrol kualitas sambungan, tentunya kita harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi spesifikasi dalam pengelasan pipa. Yaitu faktor yang pertama adalah
bahan, yaitu bahan yang digunakan itu harus sesuai dengan tujuan penggunaan baik secara mekanis maupun kimiawi. Kemudian yang kedua, pemasangan sambungan. Pemasangan sambungan pipa dan material itu perlu disiapkan melalui pemesinan ataupun penggilingan. Kemudian yang ketiga adalah komposisi. Komposisi logam dalam pengelasan harus sesuai dengan kebutuhan mekanis dan kimia sambungan. Kemudian selanjutnya proses pengelasan, itu komposisi logam dalam pengelasan harus sesuai dengan kebutuhan mekanis dan kimia sambungan. Kemudian selanjutnya ke gas pelindung. Dan gas pelindung itu harus digunakan yang dapat mengaruhi panas busur maupun kontur busur dari hasil las yang dihasilkan. Gas pengelasan dan aliran gas yang diperlukan untuk memperoleh kualitas las yang diinginkan harus dimasukkan dalam spesifikasi las. Kemudian selanjutnya, implementasi awal dalam kontrol kualitas sambungan adalah pengelasan pipa yang bersih dan konsisten dapat dilakukan dengan kontrol kualitas yang tepat. Kontrol kualitas pengelasan pipa dikhususkan untuk tuntunan teknik setiap pekerjaan. Tidak ada satu set pabrik praktik terbaik yang dapat mencakup setiap pekerjaan. Namun ada hal-hal mendasar yang harus dipertimbangkan sejak awal dalam proses. Hal ini akan memberikan masukan bagi pengembangan standar kendali mutu. Dasar-dasar ini harus mempertimbangkan yang pertama adalah dimensi. Banyak masalah pada pekerjaan pengelasan pipa yang dapat dicegah dengan memperhatikan berapa banyak ruang yang mengelilingi setiap sambungan. Desainnya juga harus memberikan ruang yang cukup untuk berlangsungnya pekerjaan. Jika kebutuhan pekerjaan menuntut jarak pipa yang terlalu dekat agar tukang las atau pekerja las dapat bekerja dengan mudah atau di area yang tidak dapat diakses, maka proses seperti pengelasan orbital otomatis yang menghasilkan pekerjaan berkualitas sesuai spesifikasi ruang sempit harus dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, penyelarasan pipa. Sebuah rencana tentang bagaimana bagian-bagian pipa akan dirakit di lokasi dan disejarkan dengan benar harus dikembangkan terlebih dahulu, dan peralatan yang diperlukan untuk menyelaraskan dan mendukung selama pengelasan harus menjadi bagian dari jadwal material. Jika peralatan dan pendukung yang ada tidak mencukupi, maka perlu dilakukan pembuatan peralatan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, jadwal. Jadwal pengelasan adalah elemen normal dari setiap kegiatan pengelasan pipa. Jadwal pengelasan yang dikembangkan untuk kegiatan tertentu harus dengan jelas mencatat setiap elemen sambungan pipa atau fase tertentu dalam proses. Kemudian yang keempat, pengendalian proses. Pengendalian proses diterapkan mulai dari pembelian bahan dan bahan habis pakai hingga proses pasca pengelasan. Praktek terbaik kontrol kualitas pengelasan pipa di atas dapat diterapkan di berbagai industri. Berfokus pada dasar-dasar ini memungkinkan pengembangan kontrol kualitas pengelasan pipa khusus pekerjaan yang tidak hanya memastikan pengelasan yang handal, namun juga menjaga pekerjaan tetap sesuai jadwal. Namun pertimbangan-pertimbangan ini hanyalah sebagian dari persamaan, penting juga untuk melakukan pengujian pada setiap sambungan kritis. Kemudian pengelasan pipa itu berkualitas itu butuh pengujian. Cara yang paling umum untuk menguji hasil las adalah inspeksi visual. Diskontinuitas permukaan las seperti retakan, porositas, dan inklusi kerak dapat terlihat pada permukaan las. Ketidakteraturan suhu yang dapat mengindikasi bahwa hasil las telah terbakar terlalu panas atau pipa itu sendiri telah dipanaskan secara berlebihan dapat muncul sebagai warna biru atau ungu pada logam. Saat melakukan pengelasan, saat melakukan inspeksi visual, hal berikut perlu diingat, yaitu yang pertama, pencahayaan yang tepat dalam setiap pemeriksaan. Pencahayaan minimal 350 lux. Kemudian sudut pengamatan terhadap lapisan las harus lebih besar dari 30 derajat. Yang keempat, gunakan objek referensi untuk memeriksa resolusi metode inspeksi langsung ataupun tidak langsung.
Lanjut. Jenis-jenis pengujian non-deskriptif, yaitu yang pertama pengujian hidrostatik. Cairan atau minyak yang tidak dapat dimanfaatkan harus selalu digunakan untuk pengujian hidrostatik. Gas dapat terkompensasi dan dapat menyebabkan kegagalan las atau lapisan sehingga dapat meledak dengan kekuatan yang berbahaya. Cairan dan minyak harus dipompa melalui pipa pada tekanan yang biasanya melebihi aliran air pipa. Kemudian diperiksa kebocorannya. Jika suatu proyek memerlukan pengujian dengan gas bertekanan sebelum pengelasan dapat disetujui dan dilaksanakan, pengelasan tersebut harus diuji pewarna dan sintetik terlebih dahulu, kemudian diberi tekanan di area yang dievakuasi. Dan yang kedua, pengujian penetran warna. Pewarna disemprotkan ke las dalam jangka waktu tertentu. Setiap cacat permukaan memerangkap pewarna dan menjadi terlihat saat pengembang diterapkan. Metode ini mempunyai kelemahan yaitu hanya mendeteksi cacat pada permukaan las saja. Temperatur benda keras harus diperiksa terhadap rating temperatur penetran pewarna, karena pewarna tidak akan bekerja dengan baik kepada pipa atau tabung yang melebihi rating temperaturnya. Kemudian pengujian partikel magnetik. Medan magnet melewati sistem pengelasan dan partikel magnet kecil diterapkan untuk menunjukkan cacat di dekat permukaan yang dapat dideteksi dengan menggunakan metode ini. Keempat, pengujian ultrasonik. Getaran menembus elasan dan dipantulkan kembali ke detektor. Diskontinuitas material dan cacat ditunjukkan oleh perubahan gelombang pantulan. Metode ini dapat mendeteksi cacat pada sebagian besar pengelasan pipa. Dan yang terakhir, pengujian di radiografi. Secara fungsional mirip dengan sinar X medis. Metode ini menggunakan sinar X atau sinar gamma untuk menembus ke bawah permukaan lasan. Ini adalah metode yang sangat efektif dengan jelas menampilkan cacat di seluruh permukaan las. Sekian dari kontrol kualitas sambungan. Kemudian dilanjutkan kepada rekan saya, silakan. Selanjutnya, analisa stres pada persambungan dan percabangan pipa. Oke, apa yang dimaksud dengan PSA? PSA itu adalah Pep Stress Analysis atau analisa tegangan pipa merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa sistem perpipaan dapat bekerja dengan mendapatkan berbagai kondisi pembebanan. PSA ini dilakukan menggunakan pendekatan finite element method atau metode elemen hingga dengan memakai perangkat lunak yang sudah umum digunakan, yaitu contohnya itu CESAR2 atau AutoPipe dan sebagainya. Ini bisa di-download di software untuk perangkat lunak yang tadi disebutkan. Next. Tujuan analisis tegangan pipa itu untuk apa? Yang pertama, untuk keamanan struktural. Memastikan bahwa pipa dapat menahan tekanan internal dan eksternal yang diberikan padanya tanpa pecah atau retak. Yang kedua, pemilihan material yang tepat. Analisis tegangan ini membantu dalam pemilihan material yang tepat untuk pipa berdasarkan kondisi operasionalnya, termasuk suhu, tekanan, dan lingkungan kerja. Lalu tujuan analisis tegangan pipa selanjutnya yaitu untuk perencanaan desain. Informasi tentang tegangan pada pipa membantu dalam merancang desain yang efisien dan aman, termasuk pemilihan ukuran, ketebalan dinding, dan struktur dukungan. Lalu tujuan selanjutnya yaitu prediksi umur pakai. Dapat diprediksi umur pakai pipa dan dilakukan perawatan yang tepat untuk mencegah kegagalan yang tidak terduga. Lalu tujuan terakhir itu optimasi kinerja. Analisis tegangan membantu dalam mengoptimalkan kinerja pipa, seperti mengurangi reformasi yang tidak diinginkan atau meningkatkan efisiensi transfer panas atau fluida. Selanjutnya, analisis tegangan pipa pada tahap perancangan. Di sini ada hubungan antara beberapa disiplin ilmu. Perancangan tata letak pipa, diagram proses dan instrumentasi, dan sistem spesifikasi pipa itu dibutuhkan untuk menganalisa tegangan pipa, yang nantinya menghasilkan perancangan tumpuan pipa, laporan analisa tegangan, dan gambar akhir tata letak pipa. Terdapat dua cara untuk menganalisa,
berdasarkan ukuran pipa dan temperatur, yaitu dengan cara manual dan bantuan perangkat lunak. Di sini ada contoh indikasi jalur pipa kritis. Pada level 1 analisis tegangan pipa masih bisa dihitung secara manual, karena pada temperatur yang tinggi diameter pipa masih kecil, dan pada diameter pipa yang mulai membesar temperatur pipa masih kecil. Namun, bisa dilihat pada slide untuk level 2 dan level 3 ini analisis harus dilakukan menggunakan perangkat lunak yang tadi saya sudah sebutkan untuk perangkat lunaknya ya. Karena sudah memiliki temperatur yang relatif tinggi dan diameter yang relatif. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk pengertian tegangan pipa sendiri, tegangan pipa itu ada tegangan pipa aktual dan tegangan pipa kode. Tegangan pipa aktual yaitu tegangan hasil pengukuran dengan strain gauge atau perhitungan analisa secara manual maupun dengan piranti lunak komputer. Sedangkan tegangan pipa kode yaitu tegangan hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan tegangan yang tertera dalam kode standar tertentu. Selanjutnya, nah, tegangan yang terjadi dalam sistem perpipaan itu ada dua. Yang pertama, tegangan normal, terdiri dari 3 komponen tegangan, yang masing-masing adalah tegangan longitudinal, tegangan yang arahnya sejajar dengan sumbu longitudinal, atau tegangan aksial. Bisa disebut juga dengan tegangan aksial. Nilai tegangan ini dinyatakan positif jika tegangan yang terjadi adalah tegangan tarik dan negatif jika tegangannya berupa tegangan tekan. Tegangan longitudinal pada sistem pipa disebabkan oleh gaya aksial, tekanan dalam pipa, dan bending. Lalu ada tegangan tangensial atau tegangan keliling, yaitu tegangan yang searah garis singgung penampangan pipa. Lalu ada tegangan radial. Tegangan ini arahnya sama dengan sumbu radial, dan tegangan ini berupa tegangan kompresi jika ditekan dari dalam pipa akibat tekanan dalam dan berupa tegangan tarik. Jika di dalam pipa terjadi tegangan hampa, ketika pipa itu dialiri fluida di dalamnya, ia menjadi bertekanan. Tekanan ini akan menyebar ke segala arah. Ke arah lurusnya pipa, ia akan menghasilkan tegangan longitudinal nantinya. Ke arah menyebar ke dinding pipa, ia akan menghasilkan radial stress. Dari tekanan menyebar ini, karena pipa hanya sebuah alat yang dibuat melingkar dan dilas, maka akan timbul gaya Hooke stress yang bisa membelah pipa menjadi 2 bagian. Selanjutnya, yang kedua, tegangan geser, yaitu terjadi akibat oleh gaya yang bekerja sejajar dengan permukaan pipa. Dan karena adanya momen torsi yang terdapat pada pipa, momen torsi ini dapat berupa 2 gaya yang bekerja sejajar dengan arah yang berlawanan. Tegangan geser terdiri dari 2 komponen tegangan, yang masing-masing adalah tegangan geser akibat gaya geser. Tegangan ini mempunyai nilai minimum di sumbu netral dan bernilai 0 pada titik di mana tegangan lendutan maksimal, yaitu pada permukaan luar dinding pipa. Karena hal ini dan juga karena besarnya tegangan ini biasanya sangat kecil, maka tegangan ini dapat diabaikan. Lalu ada tegangan geser akibat momen puntir. Tegangan ini terjadi akibat adanya momen yang bekerja pada pipa mengakibatkan adanya pergeseran sudut terhadap sumbu pipa. Momen yang bekerja dapat berupa momen ataupun gaya yang mengakibatkan terjadinya puntiran. Selanjutnya, next. Nah, ini ada kode dan standar perpipaan yang berada di luar sana. Kode dan standar perpipaan adalah satu set persyaratan minimum yang harus digunakan pada setiap sistem perpipaan yang dibangun agar aman. Standar mencukupkan spesifikasi material yang diizinkan, rancangan fabrikasi yang dapat diterima, serta persyaratan dan prosedur inspeksi. Beberapa kode standar yang umum digunakan di industri perpipaan. Yang pertama, ada ASME B31 series. Standar ASME B31 series mengatur beberapa aspek perancangan, konstruksi, dan pengujian sistem perpipaan.
termasuk B31.1 untuk pembangkit listrik, B31.3 untuk proses kimia, B31.4 untuk transportasi cairan dan gas, dan B31.8 untuk transportasi gas alam. Yang kedua, ada API 570. Standar ini digunakan untuk inspeksi, pemeliharaan, perbaikan, dan perubahan pipa baja yang beroperasi di fasilitas perindustrian. Yang ketiga, ada API 5L. Standar ini menetapkan persyaratan untuk perpipaan baja karbon dan pipa baja panduan untuk penggunaan dalam transportasi minyak, gas alam, dan cairan. Yang keempat, ada ASTM A53. Standar ini mencakup spesifikasi untuk pipa baja karbon bersaum hitam dan panas untuk penggunaan dalam layanan tekanan dan mekanis. Yang kelima, ada STM A106. Standar ini menetapkan spesifikasi untuk baja karbon berdinding tebal untuk layanan suhu tinggi. Yang keenam, ada ISO 3183. Standar ini menetapkan spesifikasi untuk pipa baja dan produk terkait untuk transportasi gas alam, minyak bumi, dan hidrokarbon lainnya. Untuk ke-7, ada ANSI atau ASME B16. Standar ini untuk mengatur berbagai aspek terkait ukuran, dimensi, dan spesifikasi penghubung pipa seperti flansa, siku, dan lainnya. Yang ke-8, ada NACE MR0175 atau ISO 15156. Standar ini mengatur bahan fabrikasi, pengelasan, dan pelayanan peralatan dalam lingkungan yang memiliki potensi korosi tegangan retak atau korosi lingkungan asam. Pipa. Umur pipa yang tadi sudah dijelaskan bahwa pipa PVC umumnya memiliki umur yang cukup lama, 50 tahun, tergantung dari pemakaian dan faktor-faktor lain. Karakteristik air bersifat asam atau basa dan paparan suhu ekstrim. Sementara pipa HDPE juga dapat bertahan selama 50 tahun, tergantung dengan kondisi lingkungan, penggunaan kualitas material, dan kondisi pemasangan. HDPE memiliki keunggulan tahan terhadap korosi, keretakan, dan abrasi, sehingga sering digunakan untuk instalasi pipa air minum, sanitasi, dan irigasi. Oke, umur pipa dapat dihitung dari tegangan aliran dalam pipa, di mana tegangan adalah besaran vektor yang selain memiliki nilai juga memerlukan arah. Nilai dari tegangan didefinisikan sebagai gaya atau F per satuan luas atau A. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa tegangan yang normal memiliki 3 faktor dan tegangan normal memiliki 3 faktor, sementara tegangan geser terdiri dari 2 komponen. Nah, pada jurnal yang kami baca, tegangannya itu menggunakan tegangan tangensial atau hub stress, di mana hub stress merupakan tegangan yang terjadi tegak lurus terhadap sumbu dari pipa, yang didefinisikan sebagai F sama dengan P dikali DI dikali L, atau tekanan di dalam pipa dikalikan dengan diameter dalam pipa dan dikalikan dengan panjang pipa. Nah, lalu dari tekanan yang terjadi di dalam pipa menghasilkan tegangan tangensial. Maka dari itu nilai hub stress dapat dinyatakan dalam persamaan gaya pipa dibagi 2 kali tebal pipa dikali panjang pipa. Setelah mendapatkan nilai hub stress atau tegangan tangensial, kita bisa menghitung sisa umur jaringan pipa. Dalam menghitung sisa umur jaringan pipa, konsep yang digunakan adalah konsep tegangan, di mana tegangan merupakan gaya persatuan luas. Kemudian prinsip ini diturunkan menjadi tegangan pada pipa, di mana tegangan pada pipa dibagi menjadi beberapa jenis tegangan. Nilai tegangan dapat dicari menggunakan rumus-rumus dasar tegangan seperti contoh sebelumnya. Setelah mendapatkan nilai tegangan tangensial, hasil dari persamaan sebelumnya, ketebalan minimum pipa untuk mencari sisa umur pipa dapat dicari dengan rumus sebagai berikut, di mana minimum tebal dinding pipa yang minimum sama dengan tegangan izin hub stress dibagi 2 kali 0,72 atau faktornya dikali weld joint factor dikali 2 dikali faktor 0,72 dikali weld joint factor dikali dengan spesifik minimum yield strength-nya dari pipanya. Lalu setelah kita mendapatkan dari minimum tebal dinding pipa yang dibutuhkan, nilai sisa umur pipa bergantung pada nilai laju korosi pipa tersebut.
Laju korosi dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana tebal aktual pada saat inspeksi pertama dikurangi tebal aktual pada saat ini dibagi dengan rentang waktu antara inspeksi pertama dan saat ini, atau inspeksi saat ini, seperti itu. Atau dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan korosi rate, kita dapat menghitung sisa umur pipa dengan rumus T aktual dikurang T rec dibagi CR, atau tebal aktual pada saat ini dikurangi tebal minimum pipa dibagi dengan korosi rate-nya. Nanti akan mendapatkan berapa sih sisa umur pipanya. Selanjutnya, kontrol sedimentasi dan kerak pada pipa akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk kontrol sedimentasi dan kerak pada pipa. Next. Untuk yang pertama, pipa PVC. Sebenarnya kalau pipa PVC ini tuh umum banget digunain di berbagai sektor, mulai dari rumah tangga, industri, dan konstruksi. Kenapa sih banyak dipakai pipa ini? Karena memiliki keunggulan. Yang pertama itu harganya terjangkau dan mudah didapatkan. Yang kedua itu ada tahan korosi, dan yang ketiga itu memiliki daya tahan yang tinggi. Nah, biasanya pipa ini kalau misalnya semakin lama digunakan tuh lama-kelamaan air ini yang mengandung sada akan mengalami kerak. Nah, kerak ini tuh nanti akan berbahaya bagi tubuh karena dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah pada jantung dan mengakibatkan batu ginjal. Nah, next. Gimana sih cara menghilangkan kesadahan di pipa atau kerak ini? Yang pertama itu menggunakan softener atau cation exchanger. Nah, ini tuh bisa mengurangi efek kesadahan di dalam air karena kan ion-ion kalsium atau magnesium itu kan bisa mengerak ya di dalam pipa. Yang kedua itu menggunakan scale remover compound atau scale corrosion. Jadi dia tuh berfungsi untuk mengurangi kerak dan korosi pada pipa. Nah, kalau misalnya air ini digunakan untuk kita dalam sanitasi atau hygiene, biasanya unit-unit air air minum maupun IPAL itu menggunakan reverse osmosis untuk mengurangi kesadahan di dalam air. Next. Nah, selanjutnya ada pipa HDPE. Sebenarnya sama juga, cuma bedanya kalau HDPE ini lebih memiliki elastisitas yang tinggi. Dan pipa HDPE ini juga memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, tahan terhadap korosi, menjaga kualitas air lebih baik, dan memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Terus juga ini sebenarnya masalahnya sama di perpipaan, yaitu ada keraknya. Gimana sih cara ngontrol keraknya? Yang pertama itu menggunakan injeksi asam sulfat atau asam klorida menggunakan dosing pump sesuai dengan desain dan karakteristik air yang mengalir dalam pipa. Yang kedua itu menggunakan inhibitor kerak seperti anorganik fosfat dan inhibitor kerak organik. Ini juga sama scale corrosion juga, dan yang terakhir itu ada penggunaan inhibitor alami seperti ekstrak daun gambir. Nah, ini tuh biasanya udah dalam bentuk cairan yang nantinya akan diinjeksi juga menggunakan dosing pump sehingga dapat mengurangi kerak di dalam pipa. Next. Dan yang keenam ini ada teknik pemasangan pipa PVC, HDPE, dan pengelasan pipa logam di darat dan di bawah air. Next. Untuk teknik pemasangan pipa PVC di darat itu, yang pertama kita harus tahu dulu jalur pipanya itu seperti apa sih, lalu instalasi atau areanya itu udah bersih belum ya dari bebatuan, pasir, dan tanaman yang mengganggu dalam proses pemasangan pipa. Kemudian setelah tahu jalurnya, kita gali areanya. Biasanya untuk menampung pipa ini yang aman itu di kedalaman 60-90 cm. Setelah itu, kita pasang dulu nih pipanya pada posisi sama sudut dan kemiringan yang udah direncanakan dan diperhitungkan. Biasanya untuk perekatnya ini menggunakan klem atau fitting shock T dan elbow. Jadi ini tuh udah disesuaikan, kita tuh pipa ini tuh sebenarnya cocoknya pakai sambungan apa sih biar nggak terjadi kebocoran nanti pada saat pemasangan. Nah, setelah dipasang,
pastikan juga nggak ada kebocoran di rekatan-rekatan pipa antar pipa. Lalu setelah pemasangan pasti akan dilakukan uji coba. Setelah selesai baru si tanah yang tadi kita gali tadi harus ditimbun lagi supaya mencegah pergeseran atau keretakan akibat beban tanah. Next. Untuk pemasangan pipa PVC di bawah air sama juga, tapi kita harus lebih aware lagi dalam menentukan jalurnya. Gimana sih jalur pipanya di dalam perairan nanti? Gimana juga caranya melindungi pipa dari potensi kerusakan objek-objek yang ada di dalam air. Lalu lakukan pengukuran juga yang paling akurat terkait dengan panjang pipa agar sesuai dengan apa yang kita desain. Lalu bersihkan ujung pipa menggunakan kain kering atau lap bersih dan tempatkan pipa di dalam air sesuai dengan rencana atau desain yang telah kita buat. Setelah itu, sambungkan pipa, tapi lebih baik menyambungkan pipanya itu di darat terlebih dahulu, kemudian baru memasukkan sambungan pipa ini ke dalam air. Dan menggunakan fitting shock T atau elbow, sama seperti penggunaan perekat di darat. Lalu setelah semua terpasang, pastikan juga ada pengujian tekanan karena pipanya berada di dalam air. Jadi pastikan tekanannya itu juga sudah sesuai agar tidak mengakibatkan kebocoran di dalam pipa. Setelah itu, pastikan juga pipa di dalam air ini terlindungi dengan baik, baik dari potensi kerusakan, seperti guncangan di permukaan air atau kontak dengan objek benda tajam di bawah air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Selanjutnya terkait teknik pemasangan pipa HDPE. Yang pertama di darat. Di darat ini biasanya kita masang HDPE itu di dalam tanah ya teman-teman. Untuk pemasangannya bagaimana? Untuk pemasangannya yang pertama kita itu survei lokasi dulu untuk persiapan dan penggalian tanahnya. Kalau misalnya sudah disurvei, lalu kita gali tanahnya sesuai dengan ukuran pipa. Lalu yang kedua itu kita melakukan pemotongan dan penyambungan pipa. Lalu yang ketiga, kita melakukan pemanasan bibir pipa, ya bisa dilihat untuk di fotonya. Lalu yang selanjutnya itu pemberian tekanan. Lalu pipa yang sudah tersambung itu dimasukkan lagi ke dalam galian yang sudah kita gali itu. Lalu yang terakhir kita timbun galian tersebut. Itu untuk pemasangan pipa HDPE untuk yang di darat. Selanjutnya, untuk yang di air, next. Untuk yang di dalam air ini kita contohkan untuk pemasangan pipa HDPE yang di bawah laut. Untuk yang di bawah laut bisa dilihat pada slide ya teman-teman. Yang pertama itu kita lakukan dulu penyambungan pipa HDPE-nya itu di darat. Lalu yang kedua kita lakukan pemasangan tali koordinatnya atau tali pengarah. Lalu yang ketiga kita lakukan pemasangan cincin tali pada pipa, lalu penarikan pipa dengan kapal, seterusnya pemasangan pelampung pada pipa, lalu pemasangan beton pemberat, lalu kita tenggelamkan pipa tersebut, selanjutnya itu finishing dengan memeriksa posisi pipa oleh beberapa penyelam, dan yang terakhir kita uji coba di bawah laut. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Jadi pengelasan pipa logam itu ada yang di darat dan ada yang di laut ya teman-teman. Jadi untuk pengelasan pipa logam di darat itu ada 5 macam, yaitu pengelasan busur logam terlindungi atau SMAW, pengelasan busur logam gas atau GFAW, pengelasan busur inti selang atau ICAW, pengelasan busur terendam atau SAW, dan yang terakhir pengelasan gas inert tungsten atau GPAW. Next. Untuk pengelasan SMAW itu menggunakan rangkaian listrik untuk menghasilkan busur pengelasan dengan cara merubah daya listrik menjadi energi panas. Dan panas yang dibangkitkan oleh busur ini sangat kuat dan sangat terkonsentrasi. Dan ujung elektroda. Kemudian di lulas ini juga menjaga panjang busur dengan cara mengatur jarak. Ketika busur hilang, maka cairan menyatu dan membeku menjadi padatan berbentuk logam yang kontinu. Next. Untuk yang kedua, GFAW ini merupakan proses pengelasan
di mana panas dihasilkan oleh butir listrik yang menggunakan elektroda konsumsi kondensat yang dilindungi oleh gas yang disuplai dari luar. Oke, selanjutnya inti plug atau FCAW ini, pengelasan ini menggunakan elektroda berinti plug yang memancarkan lapisan pelindung saat dimasukkan ke dalam kolam las. FCAW ini mengeluarkan asap beracun dari plug yang menghalangi area las dari kontaminan. Next. Yang keempat, ada pengelasan busa terendam atau SAW. Jadi proses pengelasan ini adalah proses pengelasan otomatis yang sudah lama ada di mana butir AC terbentuk antara benda kerja pengukur cepat dan elektroda yang ditekankan secara holding. Butir tersebut dilindungi oleh bahan flash granular yang diucapkan langsung dari beberapa jenis yang mungkin. Next. Ya, terakhir pengelasan GTAW ini merupakan menggunakan elektroda tungsten dalam proses pengelasannya. Tidak seperti SAW, pada pengelasan ini menggunakan gas berbentuk tambahan dan biasanya menggunakan gas argon sebagai pelindungnya. Kemudian pengelasan pipa lengkap di laut. Jadi ketika tidak memungkinkannya kita bawa pipa tersebut ke darat, maka kita harus melakukan pengelasan di dalam laut atau di bawah air. Jadi pengelasan di bawah air itu dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu wet underwater welding dan dry underwater welding. Next. Wet underwater welding ini merupakan proses pengelasan basah yang dilakukan langsung di dalam air itu sendiri, sehingga tukang las di bawah laut akan terpapar langsung dengan air dan elemen sekitarnya. Jadi di sini tuh elektrodanya itu tahan air dan juga holder penjepit mesin las arus pasang digunakan untuk operasional dengan menggunakan arus DC pada 300 sampai 400 ampere. Kemudian untuk holder penjepit elektroda SAW juga terisolasi dengan sangat rapat dan dirancang khusus sebagai water cooling sehingga bisa digunakan tukang las di bawah laut tanpa merasa kepanasan. Next. Kemudian dry underwater welding atau biasa disebut juga hiperbarik. Jadi pengelasan ini menggunakan membentuk habitat baru atau habitat yang didesain khusus kedap air dan cukup untuk menampung tukang las di bawah laut serta komponen yang akan dilas. Jadi biasanya habitat ini didesain dengan campuran gas helium dan oksigen yang dipompa ke dalam habitat sehingga mencegah air masuk melalui celah. Oke, untuk selanjutnya dilakukan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Kak Nabila. Selanjutnya adalah kontrol korosi pada pipa. Next. Nah, korosi itu apa sih? Korosi adalah proses perusakan pada permukaan logam yang disebabkan oleh terjadinya reaksi kimia pada permukaan di mana suatu logam itu teroksidasi sebagai akibat dari serangan kimia oleh lingkungan, bisa dari uap, air, oksigen di atmosfer, atau oksida asam yang terlarut. Nah, cara yang pertama untuk mengantisipasi korosi pada suatu logam adalah yang pertama adalah katodik proteksi. Nah, cara ini digunakan untuk logam, terutama itu logam besi yang ditanam dalam tanah. Prinsipnya adalah logam besi yang dihubungkan dengan logam lain yang bertindak sebagai anoda dan besi sebagai katodanya. Jadi, logam yang digunakan untuk melindungi besi harus yang lebih mudah teroksidasi daripada logam besi itu sendiri. Nah, yaitu juga memiliki potensial reduksi yang lebih negatif daripada besi. Dalam keadaan terproteksi katodik itu, logam yang diproteksi dialiri arus listrik melalui anoda dan lingkungannya menuju logam atau logam dibanjiri dengan elektron. Next. Oke, yang kedua ada inhibitor korosi.
Nah, inhibitor korosi ini merupakan substansi kimia yang apabila ditambahkan dalam konsentrasi yang relatif sedikit ke lingkungan korosif secara efektif dapat menurunkan laju korosi logam. Nah, prinsipnya adalah pemakaian inhibitor korosi dimaksudkan untuk mengubah interface antar logam dengan lingkungan korosi dengan cara mengisolasi satu dari yang lainnya. Nah, penggunaan inhibitor korosi ini ada dua cara, yaitu injeksi secara terus-menerus pada sistem atau dengan melakukan batching atau paging. Nah, yang ketiga ada pelapisan atau yang biasa disebut coating. Nah, prinsip ini tuh umum biasa dilakukan untuk pelapisan logam induk dengan suatu bahan atau material pelindung. Nah, ada beberapa jenis coating itu ada metallic coating, organic coating atau paint coating, terus chemical conversion coatings, dan miscellaneous coatings. Next. Nah, ini yang terakhir, ini sebenarnya sama, pengubah media, bisa pengubah media saja atau pengubah media lingkungan, yang dimana itu kan korosi itu interaksi antara logam dengan media yang sekitarnya ya, tadi saya jelasin bahwa ada uap, air, dan zat-zat asam gitu. Nah, maka pengubahan media di sekitarnya itu akan dapat mengubah laju korosi. Nah, ada 3 situasi yang dapat terjadi, yaitu media sekitar atau lingkungan yang berupa gas, lalu yang kedua ada media sekitar berupa larutan dengan ion-ion tertentu, dan yang terakhir logam terbenam dalam tanah. Next. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk merangkum materi yang di sini. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok kedua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.